hari ini menjelaskan mengenai penyusunan program penyuluhan pertanian ya. Namun sebelum kita melanjutkan bagaimana penyusunan program penyuluhan pertanian, perlu kita dulu mengetahui apa itu program. Jadi program itu merupakan satu pernyataan tertulis ya tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun secara sistematis dan teratur ya, seperti itu. Nah, jadi kan ibaratkan itu misalnya ilustrasi bahwa program itu merupakan suatu ibarat sebuah roket yang baru dapat diluncurkan apabila unsur-unsurnya itu lengkap disusun secara sistematis dan teratur. Ya, seperti itu. Jadi mengapa program itu penyuluhan itu penting ya, dibuat secara tertulis supaya bisa meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya, melakukan perbaikan jika terjadi kekeliruan, menjaga kontinuitas pelaksanaan jika terjadi pergantian pelaksana, kemudian melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga memudahkan penilaian hasil kegiatan. Nah, tujuan manfaat penyuluhan program penyuluhan pertanian ini adalah sebagai arah pedoman dan tujuan yang kondusif dalam penyelenggaraan penyuluhan. Kemudian membangun kesediaan dan kesiapan para penyuluh ya, pelaku utama dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Dan penyelenggaraan penyuluhan juga ini dapat dilaksanakan lebih efisien ya dan lebih efektif dan sebagai acuan dasar bagi para penyuluh untuk menyusun rencana kerja penyuluhan ini. Nah, yang akan saya sampaikan bahwa dalam menyusun program penyuluhan pertanian itu adalah yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi potensi wilayah ini. Ya, jadi inilah hal yang perlu kita lakukan, bagaimana mengidentifikasi potensi wilayah. Nah, dalam melakukan potensi wilayah ini adalah yang perlu kita ketahui adalah salah satu pendekatan dengan menggunakan participatory rural appraisal ya. Jadi tujuannya supaya nantinya identifikasi potensi wilayah ini bertujuan untuk bisa mengetahui permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sehingga akan diperoleh data primer dan data sekunder yang akurat sebagai acuan untuk menyusun program penyuluhan. Nah, oleh karena itu dalam yang harus kita pahami dalam participatory rural appraisal ini itu adalah mulai dari teknik dan alat participatory rural appraisal ini. Jadi dia merupakan suatu pemetaan desa, kalender musim, kemudian transek atau penelusuran desa ya, diagram Venn, kemudian bagian hubungan kelembagaan, bagian perubahan dan kecenderungan diagram alur, diagram kegiatan harian ya atau daily routine. Nah, prinsip untuk participatory rural appraisal ini diharapkan bahwa itu ada saling belajar ya, saling belajar dan berbagi pengalaman dengan masyarakat ya, keterlibatan semua anggota kelompok, kemudian menghargai perbedaan dan informasi, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku ya, konsep triangulasi, optimalisasi hasil, orientasi pada praktis ya, keberlanjutan program, kemudian mengutamakan yang terabaikan pemberdayaan penguatan masyarakat, kemudian dilakukan secara kampanye santai dan informal secara keterbukaan. Hasilnya nanti kita harapkan ini ada bisa digunakan sebagai need assessment. Nah, juga untuk rekomendasi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk melakukan suatu teknik PRA ini? Mulai dari pemetaan desa. Jadi pemetaan desa itu merupakan teknik PRA untuk bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengungkapkan keadaan wilayah desa ya, jadi beserta lingkungannya. Nah, bagaimana cara untuk melakukannya? Jadi kita memetakan itu dapat dilakukan di atas tanah misalnya atau di atas kertas. Jadi sama seperti yang ada pada contoh ya. Jadi seringkali kita dipakai itu simbol-simbol dan peralatan yang sederhana yang untuk bisa melihat bagaimana desa dalam wilayah tersebut. Kemudian untuk teknik PRA yang lain itu adalah misalnya kalender musim. Itu adalah kegiatan dalam kehidupan masyarakat desa itu sangat dipengaruhi oleh siklus musim. Artinya bahwa kalender musim itu menunjukkan perubahan dan perulangan keadaan-keadaan. Misalnya cuaca ya, jadi pembagian tenaga kerja, keberadaan misalnya penyakit ya dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, cara melakukan untuk kalender musim itu kadang kita buat di atas kertas ya atau di atas sana, atau kita menggunakan simbol-simbol. Jadi untuk simbol tersebut itu dapat dimanfaatkan misalnya batu-batuan, biji-bijian ya. Jadi kalau digambar di tanah itu hasilnya harus digambar kembali di atas kertas itu. Nah,
Kemudian yang lain untuk teknik PRA yang lain misalnya transek. Yang apa pilihan transek itu penelusuran desa. Ya, jadi penelusuran desa itu merupakan teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan keadaan sumber-sumber daya dengan cara berjalan menelusuri wilayah. Jadi kita menelusuri wilayah desa, suatu wisata tertentu yang kita sudah sepakati. Nah, untuk transek ini, untuk cara melakukannya, itu adalah terdiri dari 2 tahapan utama. Yang pertama, perjalanan dan observasi dan pembuatan gambar transek itu. Nah, hasilnya biasanya langsung digambar di atas ya, flip chart atau kertas lebar itu. Kemudian sebelum melakukan transek itu perlu disiapkan bahan dan alat seperti kertas ya, kartu warna-warni supaya bisa kelihatan, kemudian spidol ya, dan kegiatan transek ini biasanya memang memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang jelas kita melakukan teknik PRA itu secara yang menarik ya dan bahagia. Nah, teknik yang lain lagi misalnya diagram alur. Ini diagram alur juga ini penting ya. Jadi itu menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. Jadi diagram ini dapat digunakan untuk menganalisa pemasaran ternak, alur hasil pertanian atau komoditas lain. Nah, cara menggunakan atau melakukan untuk diagram alur ini biasa kita tulis ya di atas kertas, dan setelah itu kita sepakati alur pemasaran atau komoditi apa yang akan kita buat. Yang lainnya untuk yang teknik PRA lain misalnya adalah analisa penggunaan waktu. Jadi ini juga sangat penting supaya merupakan alat untuk mengetahui aktivitas warga dari waktu ke waktu. Jadi dari informasi tersebut itu dapat diketahui efektivitas penggunaan waktu, jam-jam sibuk dan jam-jam tidak sibuk. Nah, pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan ya dan lain sebagainya itu sudah kelihatan dalam analisa penggunaan waktunya. Jadi kalau untuk cara melakukannya ini biasanya kita ada 2 jenis bagan yang dapat digunakan, yaitu menggunakan bagan lingkaran atau menggunakan bagan dengan garis vertikal. Ya, saya rasa itu cara untuk bagaimana mengidentifikasi potensi wilayah dengan salah satu pendekatan dengan menggunakan participatory rural appraisal ini. Nah, setelah muncul itu teknik PRA ini, maka barulah kita mendapatkan suatu baru bila bisa menyusun program penyuluhan. Jadi tadi analisis potensi wilayahnya kita sudah mendapatkannya, dan hasil evaluasi program desa, kemudian kita musyawarah ke kelompok tani dan musyawarah desa, dan hasil musrembangnya itu, dan dibuatlah penyusunan dan pengesahan program desa, dan sampai kembali menyusun perencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Ya, saya rasa itu ya untuk bagaimana cara menyusun program penyuluhan pertanian, dimulai daripada mengidentifikasi potensi wilayah. Terima kasih.